Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dewi Seruni, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Saya berasal dari SDN 2 Penganten. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik ini sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri sebagai guru. Alur supervisi akademik ini ada 3. Yang pertama adalah alur pra-observasi, kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Hari ini saya akan melaksanakan alur yang pertama, yaitu pra-observasi. Hari ini saya ditemani rekan saya, Ibu Sudarse. Iya, Bu. Beliau adalah guru kelas 6 dari SDN 2 Penganten. Assalamualaikum Bu Darse, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ya, Bu Dewi. bagaimana kabar Bu Darse? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah Bu. Sebelumnya Bu Darse memperkenalkan diri dulu ya Bu. Oh nggih. Nama saya Ibu Sudarse SPDSD, saya dari SDN 2 Penganten. Kebetulan saya mengajar di kelas 6. Oh ya, terima kasih Bu Darse atas perkenalannya. Seperti kesepakatan kita kemarin ya Bu, bahwa hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu. Iya Bu Dewi. Oh iya Bu ya, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Sudarse. Ya, supervisi akademik ini untuk bertujuan untuk membantu Bu Darse nanti mengembangkan dan meningkatkan kemampuan potensi Bu Darse dalam mengajar. Selain ini kita juga dapat bercerita ya Bu ya, nanti mohon santai saja ya Bu ya. Oh iya, siap Bu Dewi. Ya, pada kegiatan pra-observasi ini saya ingin melihat nanti kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada tahap observasi nanti. Kira-kira dari kita obrolan pagi ini, apa yang Bu Darse ini akan harapkan Bu? Oh iya, yang pertama Bu Dewi ya, saya senang sekali memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri. Itu bisa membantu saya sehingga saya nantinya tahu apa yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan juga hal-hal yang masih perlu atau kurang diperbaiki. Selain itu juga saling bisa tukar pengalaman, tukar pikiran juga. Setelah ini saya juga berharap saran untuk memperbaiki diri dalam pembelajaran yang telah saya sampaikan di kelas saya agar lebih baik lagi Bu Dewi. Ya. Iya Bu, baik. Jadi yang Bu Darse harapkan nanti adalah saling tukar pendapat, pengalaman, kemudian tukar informasi juga ya Bu, sebagai nanti kita bisa saling berbagi pembelajaran yang akan kita lakukan besok. Kemudian semoga saya juga bisa membantu nanti dan Bu Darse tidak merasa terbebani juga dengan kegiatan observasi besok ya Bu. Kalau boleh tahu, besok itu Bu Darse akan mengambil materi apa ya Bu Darse? Jadi Bu Dewi, besok pagi itu saya akan mengambil materi tema 8 tentang bumiku, subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, ini contoh RPP yang akan saya gunakan untuk besok pagi Bu Dewi. Oh iya, terima kasih ya Bu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Bu Darse? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan besok pagi Bu Dewi, yang pertama itu siswa melakukan percobaan tentang perputaran bumi agar nantinya siswa mampu atau mengetahui konsep perbedaan waktu siang dan malam Bu Dewi. Kemudian siswa juga melakukan diskusi agar nantinya siswa itu sendiri mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya dengan benar di depan kelas, di depan teman-temannya. Ya, kemudian untuk persiapan yang Bu Darse sudah siapkan untuk besok, kira-kira apa ya Bu ya persiapan yang Bu Darse sudah siapkan? Oh iya, untuk persiapan besok pagi Bu Dewi, saya mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu modul dan juga media pembelajaran Bu Dewi. Wah, jadi untuk persiapannya besok sudah lengkap ya Bu ya.
jenengan sudah mempersiapkan hal yang terkait dengan pembelajaran besok. Nah, kemudian ada beberapa materi Bu Darse, mungkin Bu Darse merasa kesulitan untuk menyampaikan atau siswa yang kesulitan dalam menerima pembelajaran ini nanti. Apakah ada Bu nanti hal yang berkaitan dengan materi yang merasa kesulitan Bu nanti siswanya? Oh iya, baik Bu. Dalam hal ini kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya dalam menangkap pembelajaran. Jadi ada yang mudah menerima, ada yang sulit gitu. Ada yang biasa saja dan ada juga yang sulit sekali menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Iya. Jadi di sini bisa dilihat dari kesiapan belajar siswa ya Bu ya. Ada yang mudah, ada yang biasa, ada yang sulit dalam menerima pembelajaran. Kemudian tentunya dengan kesiapan belajar ini, Bu Darse punya strategi Bu yang akan Bu Darse terapkan pada pembelajaran besok. Ibu bisa menceritakan bagaimana nanti strateginya Bu? Oh iya Bu Dewi. Ya. Berhubung kemarin murid beragam dalam pembelajaran ya. Jadi saya harus menggunakan metode yang beragam pula Bu Dewi, yaitu di sini saya akan menggunakan media yang konkret dan sesuai dengan lingkungan dan juga menyiapkan LKPD Bu Dewi serta mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi untuk yang sudah bisa saya berikan LKPD yang lebih menantang, untuk yang biasa saja saya kurangi, tentunya saya berikan LKPD yang simpel dan lebih mudah Bu Dewi. Ya, bagus Bu Darse. Jadi Bu Darse sudah mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan alat peraga dan sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu ya. Di sini saya sudah melihat Bu Darse itu telah melakukan persiapan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid Bu. Jadi saya rasa Bu Darse telah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira apalagi yang akan Bu Darse berikan kepada murid untuk besok Bu? Saya besok itu akan berkeliling untuk melihat bagaimana cara siswa saya berdiskusi dan menyelesaikan LKPD yang saya berikan Bu Dewi. Iya Bu, baiklah Bu, tadi kita sudah bercerita tentang strategi pembelajaran. Tentunya ada beberapa kompetensi yang ingin Bu Darse kembangkan. Kira-kira kalau boleh tahu apa ya Bu? Baiklah Bu Dewi. Ya. Di sini saya ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa Bu. Ya. Ini berkaitan dengan anak-anak yang sulit menerima pembelajaran dan juga padahal sudah diberi pembelajaran berulang kali namun tetap tidak bisa Bu Dewi. Kan di dalam kelas itu kan ya beraneka ragam siswanya. Jadi Ibu nanti akan mengembangkan kemampuan sosial emosional ya Bu ya. Dengan terkait dengan anak yang sulit menerima pelajaran, yang terkadang membuat emosi ya Bu ya, emosi kita sebagai guru itu terpancing. Tentunya kira-kira ada strategi yang akan Bu Darse lakukan terkait kompetensi yang ingin Bu Darse kembangkan, yaitu tentang kemampuan sosial emosional. Iya Bu Dewi, strategi yang saya akan lakukan yaitu saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik lagi Bu Dewi. Tentunya media yang akan saya gunakan benda konkret yang ada di sekitar anak, serta saya akan memutarkan video pembelajaran Bu Dewi karena menurut saya hal ini akan lebih mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Kemudian terkait tentang strategi pengembangan dari KSE nanti bagaimana ya Bu ya? Oh iya, saya akan menyiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi Bu Dewi, sehingga nanti dalam menyiapkan materi lebih dapat diterima oleh siswa saya itu sendiri, serta nantinya tidak akan memancing emosi saya dan saya juga akan menerapkan metode stop untuk diri saya Bu Dewi. Iya ya Bu, bagus ya Bu ya rencana strategi yang akan Bu Darse lakukan besok. Kembali lagi bahwa dalam LKPD pemberian tugas kan berbeda ya Bu ya. Jadi di sini saya menangkap Bu Darse sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten,
yaitu saat ibu menyiapkan bahan ajar, kemudian proses, yaitu saat anak mengerjakan tugas maupun produk ketika anak mengumpulkan hasil tugasnya. Nggih, Bu Dewi. Bu, seru sekali ya obrolan kita dalam rangka praobservasi ini ya Bu. Dari pertemuan ini, apa yang akan Bu Dersi dapat simpulkan? Nggih, untuk kegiatan praobservasi ini Bu Dewi, begitu penting artinya dalam melakukan pembelajaran kita harus memiliki planning Bu Dewi, atau rencanakan sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan pembelajaran akan dapat kita persiapkan terlebih dahulu. Dan juga saya merasa selama ini dalam pembelajaran kurang mempersiapkan terlebih dahulu sehingga kegiatan pembelajaran itu saya rasakan kurang optimal. Iya Bu, jadi secara tidak langsung kegiatan praobservasi ini kita diingatkan poin-poin penting apa yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran nanti akan lebih maksimal. Sama Bu, yang seperti saya rasakan Bu Dersi, dengan adanya kegiatan praobservasi ini guru akan menjadi lebih siap, persiapannya juga lebih matang dalam pembelajarannya. Ada lagi yang ingin Bu Dersi sampaikan Bu? Cukup Bu Dewi. Baiklah Bu Dersi, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik tahap observasi besok di kelas Bu Dersi ya Bu. Semoga Bu Dersi dapat menerapkan semua yang sudah kita rencanakan, sudah Bu Dersi rencanakan juga sebelumnya agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Semoga apa yang kita lakukan kali ini bisa membawa manfaat ya Bu. Amin. Ya, baik, sama-sama Bu Dewi. Iya Bu Dersi. Nanti setelah kegiatan observasi selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, untuk mengetahui kira-kira apa yang belum terlaksana dan apa yang sudah terlaksana, dan apa rencana pengembangan Bu Dersi untuk jangka panjangnya. Ya, baik Bu Dewi, siap. Ya, kira-kira pelaksanaan observasinya kita dapat laksanakan kapan ya Bu ya? Insya Allah besok pagi Bu Dewi. Oh baik Bu. Iya. Bu, semoga besok pelaksanaannya akan berjalan lancar ya Bu. Saya rasa cukup Bu Dersi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, mari kita berdoa dipimpin langsung oleh ketua kelas. Mbak Gimar, berdoa dulu. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hormat kepada guru. Selamat pagi Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kok lemes mentok berdoa nih? Sudah pada sarapan belum? Sudah. Ada yang belum? Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen satu persatu, ge. Oh ya, hari ini Ibu mau tanya, ada yang izin nggak masuk hari ini? Ada. Ada siapa? Wisnu. Oh, Mas Wisnu kemana? Ada yang tahu? Oh iya, bawa sini Mbak. Izinnya dititipkan Mbak Gimar ya? Ya. Berhubung kalian tadi berdoanya lemes, kurang semangat, silahkan berdiri semuanya. Nah, untuk memupuk rasa persatuan nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional. Lagu apa kira-kira yang kalian sukai? Hafal semua? Oh ya, mosok kelas 6 gak hafal. Yuk, dipandu oleh Mbak Siva ya. Yuk, kita mulai 1, 2, 3. Salusa,
semangat. Ya. Nah, sudah pada semangat hari ini? Kalau sudah, duduk kembali. Saya mau tanya ya, Jaya. Nah, berhubung kalian hari ini ada yang semangat, ada yang lemes, Bu Guru mau tahu sekarang, bagaimana perasaan kalian hari ini? Dari mulai absen yang pertama, yuk. Saya mau tahu perasaan, maju ke depan. Perasaan Mas Said hari ini. Masuk ke keranjang, bahagia. Lanjut, ayo absen yang kedua. Perasaan Mbak Devita, senang. Lanjut, absen yang ketiga, Mbak Gimar. Perasaan Mbak Gimar hari ini, jangan sedih-sedih loh ya. Oh iya, senang. Oh iya, Bu Guru mau tahu, kenapa tadi kok Mbak Siva mengatakan perasaannya sedih? Karena hari ini hati saya rusak. Oh rusak, ngono ya aja sedih-sedih toh Mbak Siva. Bisa diperbaiki nanti ya. Ah nggak usah sedih. Rusak bisa diperbaiki. Ya. Selanjutnya untuk perwakilan yang tadi menggunakan emot senang. Nah, Mbak Gimar. Karena tadi malam saya habis jalan-jalan. Oh, jalan-jalan kemana Mbak? Boleh tahu? Oh, ke pasar malam. Itu perasaan Mbak Gimar senang karena tadi malam dia bersenang-senang jalan-jalan ke pasar malam. Oh ya, sekarang untuk mewakili emot bahagia, Mas Jivan. Karena saya habis beli handphone baru. Handphone baru. Tadi Siva sedih karena HP-nya rusak. Mas Ivan kebalikannya bahagia sekali karena dapat HP baru ya. Itu tadi aja ya, tapi ya nggak usah terlalu sedih ya. Yang sedih tadi dibuat bahagia saja. Nanti kita kalau ada masalah bisa sharing-sharing ke jam berikutnya nggih. Nah, tadi berhubung ada yang emotnya sedih, ada 3 anak ya. Kita untuk menghibur Mbak Siva, Mbak Tiara agar tidak sedih, kita relaksasi. Yuk, sebelum memulai pelajaran, ben perasaan kalian kembali ceria, kembali senang ya. Menghilangkan rasa sedih. Duduk manis, tangan jedeku di atas meja. Kita tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut, pelan-pelan. Sudahkah perasaannya tenang? Kurang? Ada yang kurang? Kembali lagi, tarik nafas panjang, hup, keluarkan pelan-pelan. Nah, satu kali lagi ya, biar lebih tenang lagi. Tarik napas dalam-dalam, panjang, keluarkan. Bagaimana perasaannya Mbak Siva, Mbak Tiara? Masihkah sedih? Sudah tidak? Ada solusi nanti ya. Jangan sedih-sedih. Kita applause dulu. Satu kali. Sudah lega? Kembali senang? Kalau sudah, kita lanjutkan memulai pelajaran berikutnya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu hari ini kita memulai percobaan tentang perputaran bumi, rotasi, mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Ya.
kita akan mempelajari tentang tata surya, tentang matahari, dan juga rotasi bumi yang kita tempati. Anak-anak, sebelumnya Bu Guru mau tanya ya pada kalian. Apakah kalian pernah melihat bintang-bintang di langit? Itu kira-kira dapat melihatnya pada waktu apa, anak-anak? Malam hari ya. Kalau siang kelihatan tidak? Iya. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rotasi bumi ben cetok. Nggih. Nanti Bu Guru akan menayangkan sebuah video tentang rotasi bumi. Dilihat. Nah, berikut ini anak-anak ada sebuah video tentang rotasi bumi. Coba perhatikan. Nah, kelihatan enggak? Gak kelihatan ya? Assalamualaikum Nah, warahmatullahi coba wabarakatuh. dengarkan. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Nah, setelah kalian melihat video yang Ibu putar tadi, Ibu ada pertanyaan buat kamu ya. Apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Ada yang tahu? Oh ya, Mbak Tiara? Rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap, misalnya perputaran galaksi dan perputaran bumi pada porosnya. Iya, itu adalah yang dimaksud dengan rotasi bumi. Selanjutnya, apa yang menyebabkannya? Ya, Mbak. Penyebab rotasinya berasal dari faktor internal, yaitu adanya kekuatan redistribusi massa bumi. Nah, selain itu juga disebabkan karena adanya aliran logam panas pada bumi sehingga menyebabkan terjadinya perputaran bumi. Paham nggih? Selanjutnya ada lagi satu lagi Bu Guru mau tanya. Apa pengaruh rotasi pada bumi? Ya Mas Said? Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Iya, karena ada rotasi bumi itulah kita melihat ada waktu siang dan juga ada waktu malam. Yang terkena matahari itu menjadi waktu siang. Selanjutnya di belahan bumi yang tidak terkena matahari itulah yang menjadikan waktu malam hari. Mengetahui proses terjadinya siang dan malam rotasi bumi agar lebih jelasnya kita akan melakukan percobaan. Mas Steven sama Mbak Siva bisa bantu Bu Guru menyiapkan alat dan bahan agar kamu nanti lebih jelas ya saya. Prosesnya bagaimana untuk mengetahui terjadinya siang dan malam. Ini ibaratnya bolanya bumi ya. Nah, Mas Steven sini, coba ini bolanya senternya dinyalakan. Sini, Mbak Siva sini. Nah, coba dinyalakan bagian yang sini. Ini kira-kira yang terkena sinar matahari, yang terkena senter ini proses terjadinya ya, berarti yang tidak terkena senter itu adalah proses terjadinya waktu malam. Jelas nggih? Ada pertanyaan mengenai ini? Tidak. Jadi anak-anak melalui percobaan kita tadi kalian sudah paham nggih tentang terjadinya rotasi bumi pada waktu siang dan malam? Ada pertanyaan mengenai hal ini? Sudah jelas? Ya, terima kasih. Nah, untuk lebih jelasnya tentang rotasi bumi, kamu buka halaman 6, itu tentang terjadinya siang dan malam. Coba Mbak Siva dibaca dari situ saja, duduk nggak apa-apa. Yang lain dengarkan ya. Terjadinya siang dan malam. Setiap hari kita melihat matahari terbit dari
timur, lalu terus bergerak sampai pada tengah hari hingga mencapai puncak kedudukannya yaitu di siang hari. Selanjutnya matahari bergerak turun. Pada akhirnya di senja hari kita melihat matahari terbenam di ufuk barat. Nah, setelah kalian semua mendengarkan tadi bacaan yang dibaca oleh Mbak Siva ya. Nah, setelah kalian mendengarkan tadi bacaan yang dibaca oleh Mbak Siva tentang terjadinya siang dan malam, sekarang Bu Guru ada tugas untuk kalian untuk didiskusikan satu kelompok ya, bersama-sama. Coba ini untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Nah, coba itu soal diskusikan bersama-sama teman satu kelompok kalian. Ayo. Ada kesulitan? Coba. Ditulis nanti hasilnya ya. Hasil diskusinya ditulis satu kelompok. Nanti hasilnya ditulis satu lembar di bawahnya, nggak apa-apa. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah coba perwakilan dari satu kelompok maju ke depan. Nah, kelompok 2 dulu. Nah, ini dari hasil diskusi untuk kelompok 2 ya, dengarkan. Akibat dari rotasi bumi adalah pergantian waktu siang dan malam, perbedaan waktu, gerak semu harian matahari, dan perubahan arah angin. Iya. Beri aplaus, itu tadi hasil diskusi dari. Selanjutnya dari kelompok mana lagi? Oh ya, kelompok 3, Mbak Gimar. Ayo maju. Ini hasil diskusi dari kelompok 3. Dengarkan. Perbedaan musim yang terjadi antara belahan bumi utara dan selatan. Setiap tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, daerah belahan bumi utara mulai mendapatkan penyinaran matahari lebih banyak. Maka belahan bumi utara memasuki musim semi, sedangkan daerah belahan bumi selatan mulai mendapatkan penyinaran matahari yang makin sedikit. Maka belahan bumi selatan memasuki musim gugur. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Beri aplaus. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya, itu yaitu pertama, adanya siang dan malam karena dipengaruhi oleh rotasi bumi. Yang kedua, matahari merupakan benda langit yang tidak bergerak alias diam saja. Sedangkan bumi dan planet yang lain itu yang bergerak. Selanjutnya, bumi merupakan benda langit berupa planet yang mengalami pergerakan atau dapat disebut dengan rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Karena hal itu kita dapat melihat perbedaan waktu mengalami waktu siang dan malam. Itu saja kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anak. Selanjutnya Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pembelajaran tentang rotasi bumi pada hari ini? Senang. Alhamdulillah, senang ya? Terus, anak-anak jangan lupa kalau di rumah nanti kamu ada tugas dari Bu Guru, jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, dan juga rajin berdoa tentunya. Untuk kali ini kita akhiri pembelajaran tentang rotasi bumi ya. Selanjutnya dipimpin berdoa untuk persiapan. Ayo, berkemas-kemas dulu. Nah. Untuk doa dipimpin oleh Mas Yvon ya. Di tempat itu, siap, gerak, berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewi Seruni, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan kegiatan supervisi akademik tahapan pasca observasi. Pada minggu yang lalu, saya telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi. Kali ini, saya akan mengadakan coaching untuk tahapan pasca observasi. Berikut kegiatan coaching pada hari ini. Selamat siang, Bu Terse. Selamat siang Bu Dewi. Bagaimana kabar Bu Terse hari ini? Alhamdulillah keadaan saya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat Bu Dewi. Alhamdulillah ya Bu. Begini Bu Terse, saya ingin meminta waktu Bu Terse sebentar ya untuk melakukan percakapan tahapan pasca observasi Bu ya, terkait dengan praktek mengajar kemarin yang Bu Terse sudah laksanakan. Dari obrolan ini, apa yang akan Bu Terse harapkan Bu? Oh ya, baik Bu Dewi, Ya. dari obrolan ini saya berharap dan ingin mengetahui apa kekurangan maupun kelebihan saya dari praktek mengajar kemarin. Saya berharap sekali Bu Dewi masukan dari Bu Dewi. Oh ya, baik Bu Terse. Jadi Bu Terse ingin sharing ya Bu ya, apa Iya. yang terkait kemarin yang Bu Terse sudah laksanakan pada tahap observasi pembelajaran dan apa yang ingin diperbaiki dari kemarin ya Bu, proses kemarin. Iya Bu Dewi. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bu Terse setelah mengajar kemarin Bu. Oh iya, saya merasa lebih lega Bu Dewi. Iya. Terkait pembelajaran yang kemarin sudah saya laksanakan, Iya. rencana pembelajaran jauh lebih baik, Iya. serta media pembelajaran juga tidak seperti biasanya Bu Dewi. Jadi saya merasa lebih lega, Ya. lebih plong, dan juga rasanya anak-anak juga terlihat antusias sekali Bu Dewi saat pembelajaran kemarin. Saya melihatnya juga seperti itu Bu Terse. Kemudian saya juga ingin bertanya, apakah rencana perbaikan yang sudah Ibu sampaikan pada saat observasi itu, apakah sudah sesuai ya atau sudah tercapai ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Bu. Kemarin saya merencanakan memakai media pembelajaran berupa benda konkret. Kemudian saya juga memutarkan video untuk anak-anak. Kemudian saya juga mendampingi anak-anak saat melakukan diskusi Bu Dewi. Iya, jadi semua tahapan sudah Bu Terse laksanakan dengan baik ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah, ya. Baik Bu, untuk rencana pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin sudah sesuai dengan rencana Ibu ya Bu ya. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajarannya Bu, apakah kira-kira anak-anak sudah tercapai ya Bu tujuan pembelajarannya itu, dan apakah sudah sesuai dengan yang Ibu tulis di dalam rencana pembelajaran Ibu? Terus satu lagi, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Oh iya, kemarin saya sudah menuliskan tujuan pembelajarannya Bu Dewi, yaitu melalui percobaan tentang perputaran bumi, siswa mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Serta kemudian melalui diskusi siswa mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya dengan benar Bu Dewi. Saya sudah koreksi dan hasil lembar kerja siswa itu sendiri saya sudah mengevaluasi dengan insya Allah dengan baik Bu Dewi. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya? Iya, sudah. Kiranya ya sudah tercapai. Iya. Nah sekarang Bu Terse, mari kita identifikasi bersama terkait pembelajaran kemarin ya Bu. Coba Ibu sampaikan kelebihan yang perlu Bu Terse pertahankan dan mana kekurangan yang nantinya perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kemarin. Oh iya, baik Bu Dewi, menurut saya yang sudah baik yaitu pada pembelajaran kontekstual Bu, karena sudah selesai dengan apa yang anak butuhkan sehari-hari. Selain itu sudah menggunakan benda konkret Bu Dewi, sehingga membantu dalam pembelajaran. Di samping itu video pembelajaran juga sangat menarik perhatian siswa Bu Dewi. Mereka sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran. Oh, jadi begitu ya Bu ya.
Jadi hal ini yang akan perlu panjenengan pertahankan ya Bu. Kemudian yang perlu Bu Darsi tingkatkan atau Bu Darsi perbaiki untuk kedepannya itu apa ya Bu ya? Jadi yang perlu saya perbaiki Bu Dewi, yaitu saya merasa bahwa pembelajaran saya masih kurang baik Bu Dewi. Saya rasa kemarin itu saya sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi, namun saya merasa kurang dalam persiapan walau sudah saya tetap terapkan pembelajaran diferensi itu, tetapi saya rasa apa ya, sedikit kurang maksimal Bu. Jadi seperti itu Bu ya. Di sini saya sudah bisa menangkap apa yang Bu Darsi perbaiki, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dari tahap perencanaan, proses maupun evaluasinya. Seperti itu ya Bu kira-kira? Iya Bu Dewi. Iya Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan pengembangan yang akan Ibu lakukan. Karena Ibu kan sudah barusan tadi bercerita hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu Ibu punya strategi ya Bu ya. Nah, strategi apa yang akan Bu Darsi nanti lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang Bu Darsi anggap kurang tadi? Oh iya Bu Dewi. Ya. Di sini saya akan mencoba memperbaiki pembelajarannya Bu Dewi, kemudian juga saya harus lebih belajar lagi Bu. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM. Kemudian juga kegiatan KKD juga maupun sumber-sumber lain Bu Dewi, bisa dari YouTube ataupun dari media sosial yang lain Bu Dewi. Oh iya, bagus sekali rencana dari Bu Darsi ini ya. Jadi ada 3 rencana yang akan Bu Guru laksanakan, yaitu tadi pelatihan di PML atau platform Merdeka Mengajar, kemudian mengikuti kegiatan KKG ya, kemudian yang ketiga belajar mandiri. Seperti dari YouTube atau media sosial yang lain. Nah, kira-kira kapan nanti akan Bu Darsi memulainya, dan adakah target berapa lama waktunya Bu? Saya rasa secepatnya Bu Dewi, kira-kira kurang lebih waktunya 6 bulan, saya insya Allah sudah dapat melaksanakannya. Baik Bu, berarti semua sudah Bu Darsi rencanakan ya Bu ya. Harapan saya Bu Darsi itu bisa membuat catatan-catatan kecil agar tidak lupa ya Bu ya. Mungkin karena banyak hal yang harus Bu Darsi selesaikan sehingga terkadang itu terlupakan Bu. Saya doakan semoga nanti lancar ya Bu ya. Kemudian dari sini kira-kira siapa ya Bu yang menjadi motivasi Bu Darsi sebagai sumber inspirasi untuk Bu Darsi itu belajar hal-hal yang baru? Yang menjadi motivasi saya Bu Dewi yang pasti itu rekan-rekan guru Bu di sekolah dan juga Bu maupun kepala sekolah itu sendiri. Iya, baiklah Bu. Terkait rencana Ibu, kira-kira Ibu punya jadwal yang akan Ibu lakukan Bu nantinya? Oh iya, saya akan membuat jadwal atau catatan sebagai pengingat Bu Dewi dan akan saya pajang agar saya juga mudah untuk melihat dan tidak lupa Bu. Baiklah Bu Darsi, tetap semangat ya Bu untuk mengembangkan diri, untuk selalu menambah ilmu demi kemajuan pendidikan kita ya Bu. Dari semua yang Bu Darsi sudah sampaikan, kira-kira ada tidak Bu yang menjadi ganjalan di hati Bu Darsi? Saya rasa sudah tidak ada Bu Dewi. Tidak ada, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti Bu Darsi sudah melaksanakan semua kegiatan supervisi akademik ini. Dan saya harapkan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini dapat bermanfaat bagi Bu Darsi dan kita semuanya ya Bu. Semoga Ibu dapat melakukan perbaikan pembelajaran yang berguna untuk Bu Darsi dan anak-anak, dan tentunya untuk SDN 2 Penganten ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Darsi. Saya juga dengan kegiatan ini saya juga dapat belajar ya Bu. Untuk kegiatan supervisi ini sekali lagi terima kasih Bu. Saya mohon maaf kalau ada sikap dan perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bu Darsi. Sama-sama Bu Dewi. Ya, baiklah, demikianlah kegiatan observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.